Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Anda tahu nggak, hari ini itu ada yang aneh tentang debetur yang diproses ke jalur hukum oleh pihak pinjol, yang mana ini disampaikan langsung oleh debt collector. Tapi ini ada yang janggal gitu loh. Janggalnya itu di sini, orang-orang ini malah dituduh melakukan pengancaman, tindakan kekerasan, ya pokoknya yang seperti itulah. Kira-kira teman-teman, per hari ini saya tanya dulu, siapa yang mendapatkan ancaman hukum gitu loh? Siapa yang mendapatkan ancaman hukum per hari ini, baik itu pasal perdata maupun pidana gitu loh? Siapa yang mendapatkannya? Saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Ini ada salah satu dari follower saya di Instagram, yang mana dia ini telat bayar di Kredivo ya. Dia telat bayar di Kredivo, tapi selalu dia mendapatkan tagihan itu dari debt collector, yang mana foto profil dari debt collector ini memakai akun Gojek gitu loh. Kita juga nggak habis pikir ya terkadang ya, seperti apa sih konsepnya. Cuman yang saya herankan di sini, kemarin nomornya berganti dan sekarang berganti lagi nih. Berganti lagi dengan nomor yang baru, tapi dengan profil yang masih sama juga gitu loh. Ya. Dan yang saya herankan di sini, ada pengancaman yang rasa saya pengancamannya sangat lucu dan cukup lucu gitu loh. Ya. Oke, di sini ada dua versi ini. Kita bacakan yang satu dulu, saya coba pajang di sini ya. Ini kepada yang terhormat nasabah Kredivo. Waktu Anda tersisa 5 hari lagi dan alamat Anda sudah terverifikasi oleh tim lapangan. Segera bayarkan lunas atau cicil tagihan Anda melalui aplikasi Kredivo. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Kalau mereka menyebutkan di sini waktu kita tersisa 5 hari lagi, berarti masih panjang dong. Terus kalau mereka sebutin alamat Anda sudah terverifikasi oleh tim lapangan kami, ya kemungkinan saja tim lapangannya baru menengok data KTP Anda gitu kan. Memang sejak awal kita memberikan ini data kita yang valid. Di dalam KTP itu kan ada alamat kita gitu loh. Mungkin aja debt collector lapangannya baru melihat KTP kita dan dia baru mengetahui alamatnya. Oke? Habis itu, apabila penagihan dilakukan oleh tim lapangan, otomatis data Bapak atau Ibu akan langsung di blacklist BI Checking /OJK, serta akan sulit untuk mengajukan kredit motor, mobil, rumah yang berkaitan dengan Bank Indonesia. Ya bagaimana kalau suatu saat kita tidak menginginkan kredit, justru kita mempunyai uang untuk membeli cash gitu ya. Jadi nggak usah terpengaruh soal BI Checking yang mereka sampaikan, soal blacklist BI Checking dan segala macam, itu nggak usah terpengaruh gitu loh. BI Checking itu sebenarnya kalau sisi positifnya itu bagus banget gitu loh. Kedepannya kita tidak perlu lagi berambisi untuk menginginkan sesuatu secara kredit. Jadi ada saatnya kita mengatur diri kita sendiri. Kalau kita menginginkan sesuatu, ya hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Jadi kita menabung dulu sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Kita pakai lagi budaya lama, bagus. Yang kedua itu, kalau nama kita di blacklist, ya kita terbebas dari riba, kita tidak perlu memperkaya orang kaya lagi. Yang ketiga adalah, kalau tidak ada lagi orang yang mau minjam, namanya sudah di blacklist, debt collector pun atau petugas-petugas dari pelaku usaha jasa keuangan pun mau dapat gaji dari mana gitu loh. Kan perputaran uangnya sudah nggak ada, nama-nama orang-orang sudah masuk ke dalam BI Checking, ya kan? Jadi nggak usah dipikirkan itu. Habis itu, jika sudah dibayar, kirimkan bukti bayarnya ke sini agar segera kami take out dari penagihan tim lapangan. Terima kasih. Ini nggak usah baper ya buat teman-teman semuanya. Kalau Anda mendapatkan ancaman-ancaman seperti ini dilontarkan oleh debt collector pinjol, Anda nggak usah baper dalam hal-hal ini. Seolah pokoknya ini aman-aman aja kok, oke? Habis itu lagi berlanjutlah dengan nomor yang berbeda. Tadi nomornya 05863676812, sekarang berganti dengan 081231498223. Tapi mereka sama-sama menggunakan foto profil itu dari Gojek gitu ya. Oke. Pak atau Ibu, mohon dibaca dan simak baik-baik.
Bersamaan dengan pesan yang telah tim kami sampaikan sebelumnya, apabila tagihan kredivo masih belum dibayarkan dengan waktu yang telah ditentukan, kami harap Bapak atau Ibu bersedia untuk menghadiri persidangan nasabah One Prestasi dalam kurung gagal bayar untuk menyelesaikan masalah pembayaran yang telah tertunda selama 73 hari. Oke. Kalau di sini sih nggak ada masalah, asalkan memang dikirim langsung undangannya dan di mana pengadilannya. Nggak mungkin undangannya dikirim, kita berada contohnya nasabahnya berada di Padang, Sumatera Barat misalnya kayak gitu kan. Habis itu persidangannya harus dihadiri ke Jakarta, kan nggak mungkin, gitu ya kan. Supaya lebih idealnya, lebih efektifnya itu ya persidangannya dihadirkan di Padang lah. Kan seperti itu ya kan. Sekarang surat undangannya mana? Kalau dia hanya bilangin bersedia untuk menghadiri sidang One Prestasi, ya kenapa tidak gitu loh. Ya kan? Ini sebenarnya debt collector, oke? Habis itu dia di bawah ini yang lucu yang saya bilangin, tuntutan-tuntutan pasal yang mereka gunakan itu. Apabila Bapak atau Ibu tidak berlaku kooperatif, maka kami akan proses hukum dengan pasal 335 KUHP menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak untuk melampaui batas wewenangnya dengan kata-kata atau perbuatan mengancam orang lain dengan melakukan kekerasan terhadap orang tersebut atau orang lain. Ini nggak nyambung ya. Pasal 335 itu nggak ada hubungannya dengan penagihan utang piutang. Yang bisa dituntut dengan pasal 335 itu debt collector yang melakukan penagihan secara mengancam dengan kekerasan. Ya kan? Itu baru bisa gitu loh. Pasal 335 ini dulu ini adalah pasal karet. Ya. Perbuatan tidak menyenangkan dulu. Jadi misalnya Anda meludah di depan orang itu tidak senang dengan Anda, dia bisa menuntut dengan pasal 335. Oh, ini debt collector nggak nyambung gitu loh. Habis itu dirobahlah parsanya oleh MK. Kayak gitu loh, karena ini pasal karet sering dipergunakan oleh oknum-oknum untuk menjerat masyarakat. Ya sudah, akhirnya